Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Riani dan rekan saya Nurul Syafika. Kami di sini akan mempresentasikan biografi, metode dakwah, dan juga sifat yang dapat diteladani dari Sunan Gunung Jati. Yang pertama itu biografi. Nama asli Sunan Gunung Jati itu Syarif Hidayatullah. Gelarnya Sunan Gunung Jati. Nisbahnya Al-Husaini. Lahirnya pada tahun 1448. Meninggalnya pada tanggal 19 September 1568 di Keraton Kesepuhan Kesultanan Cirebon. Dimakamkan di Astana Gunung Sembung. Sunan Gunung Jati memiliki 5 istri. Yang pertama, Nyai Ratu Dewi Pakungwati. Yang kedua, Nyai Ratu Kawunganten. Yang ketiga, Nyai Babadan. Yang keempat, Nyai Ageng Tepasarin. Yang kelima, Nyai Lara Bangdat Ong Tien Nion. Bertu keturunannya pernikahan dengan Rara Jati, memiliki 2 anak. Yang pertama ada Pangeran Jayakalana, yang kedua Pangeran Bratakalana. Bertu pernikahan dengan Rara Tepasan, memiliki 2 anak. Yang pertama Ratu Ayu Wanguran, yang kedua Pangeran Pasarean. Bertu pernikahan dengan Nyai Kawunganten, memiliki 2 anak, yaitu Ratu Wihonoy, yang kedua Pangeran Sabakingking. Bertu orang tua Sunan Gunung Jati. Yang pertama tuh ada Syarif Abdullah sama Umdatuddin, itu ayahnya. Bertu Syarifah Mudaim, beliau ibunya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Syafika. Selanjutnya saya, Nurul Syafika. Saya akan menjelaskan tentang metode dakwah Sunan Gunung Jati. Yang pertama ada metode Muitlah Hasanah atau nasihat-nasihat yang baik. Metode ini melibatkan pendekatan yang santai dan penuh kasih sayang. Sunan Gunung Jati menggunakan nasihat-nasihat yang baik untuk membantu masyarakat memahami dan menghayati ajaran Islam. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih mudah menerima dan mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada metode Al-Khairat. Metode ini melibatkan 4 tingkatan ibadah, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan ini untuk membantu masyarakat memahami dan mengembangkan kesadaran spiritual mereka. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih dalam memahami dan menghayati ajaran Islam. Yang ketiga, metode dakwah dengan menguatkan kedudukan politik. Sunan Gunung Jati menggunakan strategi ini untuk memuluskan dakwahnya. Ia menjalinkan hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak untuk memperkuat posisinya dalam proses Islamisasi. Dengan cara ini, Sunan Gunung Jati dapat lebih efektif dalam menyebarkan agama Islam ke berbagai lapisan masyarakat. 4. Pembangunan pondok pesantren. Sunan Gunung Jati mendirikan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Tujuan utamanya adalah untuk melahirkan santri yang berakhlak karimah dan memahami nilai-nilai Islam. Pondok pesantren ini menjadi tempat bagi generasi muda untuk belajar dan mengembangkan diri mereka sesuai dengan ajaran Islam. 5. Metode pembangunan tempat ibadah. Selain mendirikan pondok pesantren, Sunan Gunung Jati juga mendirikan masjid dan pusat aktivitas Islam. Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang dibangun pada tahun 1480 masih digunakan oleh umat muslim hingga saat ini. Masjid ini juga digunakan sebagai tempat pertemuan para wali songo untuk membicarakan persoalan dakwah. Yang keenam, metode dakwah melalui praktik karya seni. Sunan Gunung Jati menggunakan karya-karya seni seperti wayang, karawitan, gamelan, dan tarian sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Dengan cara ini, masyarakat
dapat lebih memahami dan menghayati ajaran Islam melalui bentuk-bentuk seni yang menarik dan berkesan. Yang ketujuh, ada metode petata petiti. Petata petiti adalah ajaran yang dijanjikan Sunan Gunung Jati dalam penyebaran Islam. Petata petiti seperti ingsun titip, tajung lan fakir miskin mengandung makna istilah dari nilai pendidikan Islam. Petatah petiti ini masih banyak didengar di kalangan masyarakat Cirebon saat ini. Selanjutnya, sifat yang dapat diteladani. Yang pertama, ada kepemimpinannya yang bijaksana. Yang kedua, ada kemampuannya menyebarkan Islam melalui pendekatan yang inklusif dan semangat dakwahnya yang kuat. Ia juga dikenal karena ketakwaan dan kedisiplinannya, serta kebijaksanaannya yang adil dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.